Saya itu memang sejak dulu kata-kata Megilan itu ingin bertanya, sebenarnya Megilan ini punyanya siapa? Apa punyanya penguasa atau punyanya rakyat? Kata-kata ini. Lalu yang kedua, kriterianya apa disebut Megilan? Nah, itu kan kriterianya apa? Opone itu kriterianya apa? Indikatornya itu loh apa disebut Megilan? Karena undangannya Gus Heru tak angen-angen Megilan sembarang kalire. Iku ngene ana dipecah menjadi sembarang kaliren bareng ngono. Nah, makanya harus kriterianya harus jelas, guys. Jadi ini punyanya siapa dulu yang berhak menyandang kata-kata Lamongan Megilan itu sopo? Rakyat atau pemimpin atau kita semua orang Lamongan yang ada di Lamongan atau orang Lamongan yang sudah tidak tinggal di Lamongan. Karena orang Lamongan yang tidak tinggal di Lamongan itu orang hebat-hebat. Kita ini punya 3 rektor. Pak Nasir kan masih rektor ya. Lalu Pak Aris sudah pernah yang di UIN Malik, Maulana Malik Malang. Itu orang-orang Lamongan, hebat semua. Kalau wakil dekan banyak, jenderal banyak. Jadi orang-orang Lamongan yang keluar dari Lamongan itu apa juga boleh menggunakan kata Megilan. Kriterianya ini Pak Moklas ya, kriterianya. Itu aja yang pertama. Yang kedua, kalau ngomong bupati, saya ini masih kesengsem dengan satu bupati yang hebat di Lamongan. Karena saya mungkin kecil waktu itu, saya masih Ibnu. Situ Pak Safi. Dia itu punya 3 kanugrahan. Satu, membangun irigasi nasional. Pak Harto datang dan itu proyek pusat Gondang 87. Itu irigasi semua kawasan selatan hampir tuntas Gondang. Itu zaman Pak Safi. Itu proyek pusat. Pelabuhan Brondok jadi pelabuhan Nusantara itu Pak Safi. Rezeki lagi. Tapi imbasnya pelabuhan Logung dibangun, pelabuhan Kranji dibangun, pelabuhan Meru dibangun. Karena imbas ini naik pangkat jadi pelabuhan nasional. Gitu. Yang di Brondok. Lalu yang ketiga, berkah ya, ini berkah lagi Pak Safi itu 84 itu ada gerhana bulan total, gerhana matahari total. Akhirnya Tanjung Kodok menjadi ikon internasional karena syuting gerhana matahari total itu di tahun 84 itu ditempatkan di Tanjung Kodok dan itu Lamongan mulai dikenal. Itu Pak Safi. Yang programnya Pak Safi yang hebat itu membangun pasar daerah. Jadi pasar kota dibangun, lalu beberapa pasar daerah dibangun. Itu Pak Safi. Yang kedua, pindah terminal. Dulu terminalnya itu di depannya lengkap itu dulu di situ dipindah keluar. Lalu membangun rumah sakit sebagai layanan publik. Dulu rumah sakitnya itu sekarang Dinas Kesehatan itu dipindah yang hari itu. Dan meneruskan proyek yang Lamongan tidak jadi memasukkan air dari Kapas, dari Kali Kapas. Proyek ini sebenarnya bukan zamannya Pak Safi, tapi masih zamannya Pak Sutrisno itu. Tapi kali yang melingkupi sampai ke depan SMA 2, SMP 2 itu. Tapi yang mengakhiri itu Pak Safi. Sampai menambah ke selatan, ke barat menjadi ke kali Udik. Itu dulu kalau Lamongan pasti kena air dari Kali Kapas, tapi begitu itu selesai nggak seberapa. Itu hebat, hanya 5 tahun. Hebat. Tentu bupati-bupati yang berikutnya juga sangat hebat. Yang ketiga, Bapak Ibu, tentu itu setelah kita menengok ke belakang, maka kita sekarang melihat ke depan.
tantangan ke depan ini siapapun berat, karena hari ini itu teman-teman wartawan yang bisa merasakan, hari ini itu semua orang bisa jadi wartawan, semua orang bisa bikin opini. Nah, kebenaran itu belum tentu kebenaran itu yang ada faktanya, karena kebenaran bisa diciptakan oleh sebuah opini. Apapun yang akan memimpin kabupaten ini sebenarnya problem besarnya adalah di situ. Bagaimana menciptakan kebenaran yang sesungguhnya, menampilkan bukan lagi pencitraan, karena pencitraan itu pasti konangan, gitu. Bukan lagi membuat opini saja, tapi betul-betul fakta yang dimunculkan. Dan ini yang menjadi tanggung jawab besar, berarti humas-humasnya itu harus luar biasa. Kalau jadi saudara-saudara dan bapak-bapak yang akan jadi tim sukses, itu yang akan luar biasa, mau menangkan pertarungan. Perintis itu pendidikan berkualitas dan gratis. Untuk berkualitas masih belum signifikan, karena ya faktornya misalnya yang dikelola kan hanya SD sama SMP. Nah, lebih mentereng kelihatan baik dari akademik maupun olahraga itu kan biasanya sudah level SMA. Tapi alhamdulillah juga misalnya SMP 1 tahun kemarin Ki Hajar Dewantara nomor 3 nasional, itu juga. Nah, tapi itu kan cuplikan aja. Apakah itu mewakili pendidikan berkualitas? Nanti saya akan pasti akan dibantah kalau itu saya contoh. Tetapi yang berhasil adalah meneruskan beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu, dan itu cukup berhasil. Ada perbaikan dan ada penambahan anggaran. Kita ini sebenarnya periode yang tidak bisa kita banggakan. Di opo, Lamongan yang kita banggakan sekarang apa? Pak Yes dikasih waktu 3 tahun setengah ini juga tidak melahirkan apa-apa yang bisa menjadi monumen bagi masyarakat. Oh, ini loh hasilnya, minimal itu. Ini yang kita sebenarnya resah. Elek-elek Mas punya peninggalan elek-elek Fadli iso bebasno pasar babat, mendirikan jadi bangunan dan seterusnya. Nah, lantai 7. Pokoknya minimal ada yang dibicarakan. Nah ini Pak, ini 3 tahun setengah ini tidak ada, kita bingung. Untungnya 7 calon yang mendaftar ini juga tidak punya prestasi apa-apa semua. Jadi saya sering dolan ke warung-warung itu nggak ada yang bicarakan 7 calon. Di media itu kan Haji Gopur, Yes, Husnul, Debi, Rauf, Handoyo, pokoknya 7. Ya. Oh yang di media itu Aciran, Katen, yang disebut di media. Nah, indikatornya saja warung-warung tidak ada yang bicara. Kenapa? Karena mereka orang-orang lama dan tidak fenomenal bagi masyarakat. Nah, sehingga pilkada tahun ini juga tidak menarik. Yang mau dibicarakan apa? Wis seru track recordnya, wis seru dosone, wis seru prestasinya, kalau ada prestasinya dan seterusnya. Itu orang sudah paham. Makanya kalau nasi ngomong saumpama ada calon enom misalnya umur 20-an, mungkin warung-warung akan tertarik, minimal tanya ini sopo. Tidak kalangan tua-tua semua, wis afke, lumpur wis kakek. Jadi sebenarnya nggak menarik juga pada pilkada ini untuk dibicarakan, sehingga kenapa saya tulis kalau head to head saya akan memilih
cenderung salah satunya. Tapi kalau 3 calon atau lebih, ya wis, berarti permainan. Kita akan jadi penonton yang baik aja. Jadi begini, pertama saya ini yang ditulis Gus Irul yang disinggung Pak Fatur, sembarang kalir ya, sembarang kalire itu ditambahi N saja sudah menjadi asik, sembarang kaliren. Jadi kaliren itu kan klesot gitu, sembarang kaliren gitu. Karena Megilan itu dalam kamus itu kan maknanya seluruhnya luar biasa jalannya, luar biasa ikannya, pengairannya. Karena apa? Saat ini orang Bengawan Jeruk, Mas Irul ini orang Bengawan Jeruk, itu dipaksa untuk mentolo apa? Mentolo bandeng itu segini, besarnya segini, itu harus terpaksa dipanen. Tidak bisa tidak. Dulu dijual hidup bisa, sekarang nggak bisa. Karena sebentar lagi mau tanam padi. Harganya 2.000 1 kilo. Nah itu. Jadi apa kaliren pendoaan ini sehingga sembarang kaliren, jadi sembarang kaliren. Sekarang petani di Wonokromo dengan Tikung dan sekitarnya sekarang ini nggak ada air. Ini kan sebuah ironi karena apa? Lamongan itu punya 44 waduk dan rawa dan sungai. Sekarang ini pada posisi air itu ada 60 juta kubik dengan jeruk, tapi tidak bisa dikelola dengan baik. Mestinya dari dekat bisa ditarik ke selatan, dari dekat itu kan ada dam, itu mestinya bisa ditarik lagi mulai di Mbak Boyo ke selatan, bisa ditunda ke atas, atau waduk di atas itu dimaksimalkan. Sekarang Anda lihat, kenapa waduk di Jodoh Sanur nggak ada? Kenapa waduk di Tuwiri nggak ada? Kenapa waduk di Wonokromo nggak ada? Di Gresik kok ada, kok masih penuh. Sama dengan kenapa jalan di sana kok baik, kenapa jalan di sini nggak baik, kenapa lampu masuk perbatasan ke Melaki, Mantub kok Padang, masuk Mantub kok Peteng. Ya sudah, seperti itu kondisinya. Nah, kenapa kayak pendapatan terbesar di Lamongan ini ya, yang besar, yang kelihatan gel-gelan gelondong itu besar, itu kan dari WBL, sama dari parkir berlangganan, sama dari parkirnya makam Sunan Derajat. Nah dari situ maka andaikan saya dipercaya itu akan dihapus semua, yang di bawah tangan dihapus. Kenapa rumah sakit itu nggak bisa untung yang besar, padahal kliniknya perorangan saja bisa untung besar. Dokter pemerintah bikin rumah sakit kecil-kecilan bisa jadi besar, tapi dokter pemerintah diserai rumah sakit pemerintah nggak bisa besar. Kenapa? Ini ada persoalan. Nah, kenapa puskesmas kok membawa ke rumah sakit swasta, tidak ke rumah sakit negara pemerintah? Karena ini ada persoalan di sini, dan saya tahu persoalannya ini. Nah ini harus kita bongkar. Nah ini bisa, tidak bisa hanya sekedar sekali dengan demo, nggak bisa. Nah orang kita ini sekarang ini pada posisi cukup diselesaikan dengan demo, setelah itu demo diselesaikan hari ini, besok kembali. Kita ini mau demo pupuk mau begini, desa ini dikasih pupuk sudah besok nggak demo. Tapi setelah itu ada persoalan. Nah pemerintah ini juga jahatnya apa? Pupuk bersubsidi dengan tidak bersubsidi harganya beda, tapi kadarnya juga beda. Itu namanya nggak subsidi. Kalau mau subsidi ya kadarnya beda, itu namanya subsidi. Nah, bagaimana peran bupati sebenarnya Pak Irul? Bupati bisa ada nilai tawar, bukan bupati menjamin bahwa akan ada pupuk, tidak, karena bupati tidak produsen, bupati bukan BUMN, bupati bukan Erick Thohir, bukan Menteri BUMN yang bisa memaksa Petro, tapi bupati punya nilai tawar. Kamu ngambil air lewat Lamongan, kamu nanti kalau ditutup orang Lamongan bagaimana, di demo orang Lamongan bagaimana, itu namanya ada nilai tawar. Nah, sekarang ini Lamongan butuh seperti itu. Kenapa kok menjadi tersandra terus pemimpin di Indonesia atau di mana saja menjadi tersandra? Karena dia jadinya dengan modal. Kemunduran demokrasi itu dari sisi calon perseorangan itu saja maksud saya, karena sebenarnya undang-undang memberi kesempatan kepada orang yang tidak berpolitik, tidak berpartai politik, tapi dari jalur perseorangan. Dan di Lamongan ini khususnya jalur perseorangan mengalami kemunduran karena sejak 2010, 2015 dan 2020 itu ada calon perseorangan.
baru tahun ini tidak ada. Sehingga dari sisi itu sebenarnya sudah diberikan kesempatan bagi perseorangan untuk melalui jalur itu, tapi tahun ini tidak diberikan kesempatan, mundurnya dalam hal itu. Tapi dari sisi kompetitif luar biasa dalam hal demokrasi, sangat mungkinnya di pemilu 2024 itu hampir separuh dewan yang terpilih itu adalah bukan dari incumbent, tapi orang yang baru, orang yang kader baru di partai politik itu bisa bersaing dengan itu juga luar biasa. Baru 2024 saya lihat bahwa bukan incumbent tapi bisa mengalahkan, itu luar biasa. Apalagi PDI itu hampir 5 orang, itu baru semua, regenerasi jalan. Termasuk hari ini ada ketua partai politik di tingkat daerah yang berani menyalonkan, itu juga sebuah kemajuan demokrasi karena sepanjang sejarah belum ada. Itu dari sisi itu. Dan sehingga yang perlu kami bahas, supaya saya masuk kemunduran itu dari sisi regulasi sudah memberi kesempatan kepada calon perseorangan selama 3 rejim pemilu itu ada, tapi hari ini mundur, tidak ada, hanya itu aja. Tapi dari sisi yang lain saya sepakat kali dengan ada kemajuan yang luar biasa, demokratisasi yang ada di Lamongan. Sementara ini saya melihat bahwa dinamika itu baru hanya di tataran elit-elit partai. Saya belum menemukan tarung ide atau gagasan sebuah calon bupati maupun bakal calon bupati baru yang itu berani bertarung terkait gagasan, dan sampai di level bawah, di level petani, di level akademisi, di level warungan itu tidak pernah berdiskusi calon bupati ini gagasannya kayak gini, calon bupati ini gagasannya kayak gitu, tapi terjebak di masalah rekom bis itu kena siapa, segendi dan lain sebagainya. Jadi saya tidak nutup kemungkinan pilkada besok itu terminan dari pilpres maupun pileg yang itu sudah kita bayangkan pemilu yang ugal-ugalan. Karena tadi saya berharap juga, tadi saya sempat tidak ada sebagian yang ada sepakat dengan Nur Salim bahwa kita pesimis. Jangan, minimal kita dari kalangan 6 partai, baik itu yang pegiat NGO, pegiat akademisi, pegiat petani atau pegiat yang lainnya, itu minimal kita suarakan. Mengapa semuanya keringan? Karena hutan sekarang itu dijadikan pertanian dan pertanian, gitu loh. Dan itu kenyataan sampai hari ini. Dan saya dengar juga, sampai tadi kan pernah ngomong tidak pernah dipungut, tapi aku pernah ke sana dipungut, itu saya cross check 2 kali, tapi saya nggak mau menceritakan itu aibnya warna, itu hanya mereka, saya bilang gitu. Yang saya sesalkan, hutan sekarang ini diganti dengan tanaman, itulah yang menyesalkan. Karena Pak, kalau terjadi hujan, banjir bandang, yang disalahkan itu pemerintah, padahal masyarakat sendiri, gitu loh. Contoh, kemarin yang di itu namanya itu Cobedu, hutan ditebang habis, dikasih jagung. Setelah itu terjadi banjir bandang, pemerintahnya dimaki-maki, bangsat pemerintah ini. Terus tak bilang apa di Facebook? Bongko wis. Karena apa? Sudah tahu itu adalah lahan hutan, kenapa harus ditebang? Gitu loh. Permasalahannya seharusnya harus ada negosiasi, bukan harus ditebang seluruhnya. Setelah itu diganti dengan jagung, diganti juga dengan tebu. Jadi di Lamongan ini sudah ada tiga faktor, ya. Ada industri tebu, ada industri jagung, ada industri lahan petani lagi. Semua itu sudah ada pelan-pelan bos. Jadi sampai datang ke sana bilang oke, saya sakit jempol, tapi saya tidak pernah merasakan kalau hutan itu ditebang seperti terus, ya, terjadi masyarakat apa? Banjir bandang lagi. Yang disalahkan siapa? Pemerintahnya lagi. Padahal itu siapa? Masyarakat ini dewi bongkok, bisa begitu. Karena apa? Sudah tahu
tidak terjadi banjir. Gitu loh. Sekarang penerbangan seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? 3 hektar yang dibantu itu, sekarang itu baru sisi yang kemarin sampai hari ini dalam proses penerbangan ini. Besok hujan lagi, banjir lagi. Yang disuruh siapa? Pemerintah. Operasi tanpa demos. Demos kan rakyat atas kekuasaan rakyat yang berkuasa, tapi karena rakyatnya sudah hilang. Mana sekarang ada kekuatan rakyat? Kalau bapak-bapak sering menjadi partai politik yang tidak berani oposisi, rakyat tambah tidak berani. LSM gandol, LSM gandol, wartawan gandol, pengacara gandol. Mana jadi dan apakah itu konsep demokrasi kita gitu? Jadi ini persoalan serius. Dewan Pendidikan itu jelas di SK Bupati. Jadi yang sudah apa lembaga-lembaga yang sudah apa neo pemerintah begini sudah nggak usah dibahas. Tapi yang sebenarnya demosnya itu kan kekuatan rakyatnya itu sebenarnya. Mas, ini mumpung mau ngomong ini, sebenarnya kekuatan rakyat ya relawan-relawan gandol gitu loh. Jadi ini persoalan-persoalan kita yang hari ini harus kita mulai.